Pemirsa, polisi menyatakan Arteria Dahlan tidak bisa dipidana atas pernyataannya soal Kajati berbahasa Sunda dalam rapat. Arteria punya imunitas sebagai anggota DPR. Polda Metro Jaya menyatakan anggota Komisi 3 DPR Arteria Dahlan tidak bisa dipidana soal pernyataannya yang meminta Kepala Kejaksaan Tinggi diganti gara-gara rapat menggunakan bahasa Sunda. Polda Metro Jaya sebelumnya sudah gelar perkara dan melibatkan ahli bahasa, ahli pidana, hingga ahli hukum Undang-Undang ITE. Menurut polisi, tidak ditemukan ada unsur pidana dalam ucapan Arteria Dahlan. Selain itu, Arteria dilindungi imunitas sebagai anggota DPR yang diatur dalam Undang-Undang MD3. Akan ketentuan undang-undang yang diatur dalam pasal 224 Undang-Undang RI nomor 17 tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD atau MD3 terhadap saudara Arteria Dahlan dapat disampaikan tidak dapat dipidana. Saya ulangi, tidak dapat dipidanakan sesuai dengan pasal 1 dalam undang-undang tersebut yang menyatakan Kandas di kepolisian, kasus pernyataan Arteria saat ini ditampung Mahkamah Kehormatan Dewan, walau belum ada pihak-pihak yang dipanggil dalam perkara ini. Sebelumnya pernyataan Arteria Dahlan yang meminta Jaksa Agung mengganti Kajati karena berbahasa Sunda saat rapat menuai polemik. Gelombang protes mengalir dari sejumlah warga Sunda. Bahkan beberapa kelompok masyarakat melaporkan pernyataan Arteria ke polisi karena dinilai menyakiti perasaan masyarakat Sunda. Hak imunitas anggota DPR diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2018 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD. Dalam pasal 224 dibahas bahwa anggota DPR tidak dapat dituntut di depan pengadilan karena pernyataan yang dikemukakannya di dalam rapat DPR. Anggota DPR juga tidak bisa diganti antar waktu karena pernyataannya di dalam maupun luar rapat DPR. Setelah kandas di kepolisian, kasus Arteria Dahlan masih berjalan di jalur Mahkamah Kehormatan Dewan. Lantas seberapa kuat imunitas anggota DPR hingga disebut-sebut kebal hukum? Untuk membahasnya sudah bergabung bersama kami anggota Mahkamah Kehormatan Dewan DPR RI, Maman Imanul Haq. Selamat sore Pak Maman. Selamat sore Bang Wilson. Baik Pak Maman, ini seberapa kuat memang untuk imunitas anggota DPR ini terhadap hal-hal seperti ini Pak? Ya, kita memiliki imunitas ya sebagai anggota parlemen. Parle itu sendiri kan bicara, maka kita memang diharuskan untuk berbicara apa adanya. Tetapi kita pun mengenal kode etik. Oleh sebab itu, MKD menerima aduan dari komunitas penutur Sunda dan juga beberapa elemen. Dan sekali lagi kami mengapresiasi masyarakat Sunda yang mengadukan kolega kami Arteria Dahlan itu lewat jalur konstitusi. Ini artinya mereka berpikir secara rasional dan sistematis, dan hari ini kita sudah menerima aduan-aduan itu dan diproses, diverifikasi di Kesekretariatan MKD. Prosesnya sudah sampai di mana Pak Maman? Ya, pertama kita menerima aduan itu, ada beberapa komponen yang mengadukan. Setelah itu kita verifikasi karena banyak sekali pengaduan di berbagai kasus itu ternyata tidak memenuhi ketika diverifikasi, tidak memenuhi persyaratan. Nah, yang dilakukan oleh masyarakat Sunda itu memenuhi persyaratan. Nah, tetapi karena ada Omikron, MKD adalah alat kelempatan DPR pertama yang lockdown, sehingga proses proses penanganan untuk kasus Arteria Dahlan ini agak terhambat. Baik, tapi secara kode etik anggota DPR, apakah ini melanggar menurut Pak Maman? Kita nanti putuskan dalam rapat pimpinan, setelah itu dalam rapat pleno seluruh anggota MKD. Tapi yang pasti, sekali lagi, kami telah menerima dan memverifikasi aduan dari
beberapa komunitas masyarakat Sunda tersebut. Baik. Setelah verifikasi, nanti jika terverifikasi dan bisa dilanjutkan, tahapannya apa saja Pak Maman di MKD? Jadi setelah terverifikasi bahwa aduan ini memenuhi standar kasus yang bisa ditingkatkan tahapannya, itu akan masuk di rapat pimpinan MKD, Rapim. Setelah itu baru masuk di rapat pleno kita, anggota. Nah setelah itu pilihannya itu apa? Kita pasti memanggil arterianya dan memanggil juga kalau dibutuhkan ada persidangan seperti itu, kita memanggil tim bahasa, tim etika, konstitusi dan lain sebagainya, termasuk tim pengadu. Nah kalau pengadu misalnya, saya sangat mengapresiasi Kang Cecep misalnya, seorang budayawan dan juga dia wartawan, itu betul-betul mengadukan persoalan ini secara sistematis dengan argumen yang kuat, sehingga ini menjadikan tentu MKD akan memproses ini. Termasuk saya sudah berbicara dengan beberapa pimpinan dan termasuk dengan kolega kami Pak Arteria bahwa ini harus diproses dan soal nanti hasilnya kita serahkan ya pada proses ini. Dalam MKD diatur dalam tata acaranya itu ada yang memang sampai kepada rekomendasi kepada fraksi tempat dia berada. Misalnya kasus Setnov sampai dia dipaksa mundur, ada juga yang sampai disuruh PAW, tapi ada juga yang menjadi peringatan, baik itu peringatan ringan atau sedang. Kalau dalam kasus Arteria Dahlan ini masuknya tadi kehukumannya apa Pak Maman? Apakah tadi dipaksa mundur atau mungkin hanya peringatan? Kita belum tahu nanti substansinya karena kita tidak tahu juga sebenarnya pada konteks. Kalau kita lihat di video itu kan, apakah itu dalam konteks betul-betul menghina Sunda secara keseluruhan, atau ada motif lain? Itu harus dilihat juga dari semua sisi. Jadi kita tidak juga gegabah untuk memberikan vonis, tetapi lewat proses sehingga semua mendapat keadilan. Masyarakat Sunda akan mendapat keadilan, begitu pula Arteria sebagai pihak yang diadukan oleh komunitas Sunda. Baik. Nah, biasanya dalam sidang MKD ini nanti berlangsung berapa lama dan siapa-siapa saja nanti yang diperiksa? Dan apakah sama seperti pada persidangan hukum, Pak Maman? Karena kita ada di wilayah etik ya, sebenarnya ada beberapa persoalan yang kita melakukan agak panjang. Misalnya ada satu kasus di mana kita harus pergi ke lokasi di mana kasus itu terjadi, dan lain sebagainya. Tetapi ada juga yang kita selesaikan lewat persidangan di Mahkamah Kehormatan Dewan ini dengan hanya mengundang para pakar atau bahkan kita memediasi antara pihak pengadu dengan teradu sehingga dua-duanya kita dengar seperti itu. Jadi kemungkinan itu kita lakukan untuk menjunjung kode etik DPR RI. Baik. Terima kasih Pak Maman Imanul Haq, anggota MKD DPR RI. Kita tunggu nanti seperti apa rapat MKD dan apa nanti sanksi yang akan diberikan kepada Arteria Dahlan. Sehat selalu Pak Maman.